Suara B. Suara orang. PDI Perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam Rumah Suara Torang. Saat ini saya berada di Rumah Suara Torang. Saya mau bicara tentang konsep Rumah Suara Torang itu seperti apa sih. Tapi kita mulai dari depan sini. Jadi ini Rumah Suara Torang adalah posko pemenangan. Jadi Rumah Suara Torang itu posko pemenangan saya sebagai caleg DPR RI PDI Perjuangan Dapil Papua. Nah, Rumah Suara Torang ini terdiri dari beberapa bagian di dalamnya. Rumah Suara Torang sebagai rumah pemenangan, juga di dalam ini ada Sobat Ganjar Provinsi, itu relawan Ganjar Presiden yang kami usung, dan juga ada posko pengaduan. Jadi kalau saudara di Papua yang melihat ada kecurangan pemilu, dapat melaporkan kepada kami dan kami akan menindaklanjuti dengan bentuk posko pengaduan. Nah, apa saja yang dilakukan di Rumah Suara Torang ini dalam aktivitas kemenangan menuju pemilu 2024, saya akan perlihatkan yang dilakukan oleh tim kita di dalam. Oke, jadi itu di depan. Kalau di sini biasanya itu kalau ada tamu, mereka pingin foto, ini foto booth-nya. Jadi habis kegiatan mereka, baik diterima tamunya atau apa, untuk kepentingan sosial media kami, adik-adik biasa mengarahkan untuk foto booth. Ini juga sering dipakai untuk tempat acara, jadi semacam panggung utama lah. Oke, begitu ya. Nanti kita coba lihat di belakang. Selamat siang. Kalau ini, coba dulu aja. Ini ruang tamu. Jadi kalau semacam ruang transit, ruang tunggu. Jadi kalau ada tamu yang datang, mereka biasa ngambil tempat di sini. Adik-adik yang tim juga biasanya untuk smoking area lah. Nah, jadi ruang tamu ini nanti mereka dipanggil, dilaporkan di reception. Ini adik bergantian mereka di meja ini. Di sini ada beberapa gambar yang menceritakan pengalaman-pengalaman saya secara pribadi. Oke, kita lihat ruangan di dalam. Nah, ini ruang tamu. Kalau itu semacam ruang tunggu. Jadi setelah tamu, pendukung kita ataupun simpatisan atau keluarga yang datang, setelah itu mereka di ruang tunggu sini. Sambil menunggu, mungkin diterima oleh teman-teman adik-adik dari tim juga untuk mengambil logistik dan lain sebagainya. Mereka bisa nunggu sini. Jadi kalau sambil nunggu bisa juga, ini ada brosur saya, bisa baca-baca. Ada buku juga. Ini kartu nama. Nah, ini ruang tunggu. Secara bergiliran untuk menunggu logistik maupun menunggu bertemu saya, kalau saya ada, atau bertemu teman-teman di tim di dalamnya yang pengurus Rumah Suara Torang. Nah, kalau ini kebetulan kita ngambil gambar ini pas hari Jumat. Hari Jumat itu di Rumah Suara Torang ini ada aksi setiap Jumatnya, Rumah Suara Torang Peduli. Jadi mereka keliling ke kawasan Kota Jayapura untuk membagikan sembako di Kota Jayapura oleh adik-adik tim Rumah Suara Torang ini. Jadi setiap Jumat di beberapa titik yang mereka lakukan rutinitas setiap kegiatan di hari Jumat. Kita coba lihat ruangan di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayak sibuk apa? Ya, ini menjelang hari penetapan kampanye, jadi pada sibuk. Kegiatan apa ini? Rutinitas sehari-hari aja, Pak. Oke.
Ini semacam ruangan apa ya, ruang tata usaha, ruang kerja. Jadi untuk mengolah data, mengatur logistik, membangun komunikasi keluar, media sosial, dan beberapa kegiatan yang lain. Di ruangan ini ada tahapan pemilu dan juga rekapitulasi daerah basis. Jadi di Papua itu ada 9 kabupaten kota, dan di setiap kabupaten kota di tingkat distrik itu ada jumlah pemilih. Nah, ini tabelnya. Jadi di atas ini juga ada tahapan jadwal pemilu. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan. Juga andaikan ditelepon, ditanya tentang jumlah pemilih atau jumlah logistik yang mau dibagikan, ya disesuaikan dengan. Jadi ini semacam informasi awal untuk kerja-kerja teman-teman adik-adik yang ada di pengurus Rumah Suara Torang. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ruangan podcast sih, tapi nggak tahu, jarang dipakai juga. Di sebelah situ ruang kerja tim pengolahan data. Nah, ini ruang podcastnya. Nah, ini ruang podcast Rumah Suara Torang. Jadi ada beberapa narasumber yang memang kita diundang untuk mengisi materi atau bicara tentang visi perubahan Papua, pembangunan Papua ke depan. Nah, kita sering undang di sini untuk lebih menggali informasi yang mendalam. Nah, ini dibuat sederhana untuk kepentingan menyampaikan pesan-pesan politik, pesan-pesan pemilu, dan pesan-pesan demokrasi di tanah Papua, bangsa dan negara. Dalam bentuk kesederhanaan. Kita coba lihat ruangan yang terakhir, yaitu ruang rapat. Nah, ini kalau ini ruangan rapat, meeting room. Kita pakai untuk rapat, untuk membahas hal-hal yang bersifat rahasia. Kalau saya ke sini, kalau saya dari Jakarta kunjungan ke Jayapura, ini sering saya pakai untuk ruangan saya. Jadi kalau ada teman-teman, adik-adik mau pakai rapat juga bisa. Bisa kita menerima tamu untuk pertemuan-pertemuan kita, dia akan jauh lebih baik karena bersifat safety dan rahasia. Jadi Rumah Suara Torang itu dia berbanding lurus atau dia turunan dari visi saya sebenarnya. Visi misi saya Suara BF, Suara Torang, Suara Torang, Suara BF. Ini berangkat dari kegelisahan, banyak teriak-teriak, banyak yang menyampaikan pesan, banyak punya harapan. Nah, itulah yang saya jadikan sebagai konsep pemenangan yang namanya Rumah Suara Torang. Nanti ada satu kesempatan saya akan jelaskan tentang apa sih Rumah Suara Torang itu. Tapi intinya adalah menjadi wakil rakyat itu dalam bahasa Latin disebut Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan, suara rakyat. Artinya ketika kita dipercayakan untuk, dan itu kita diantar atau menjadi takdir kita untuk duduk di DPR, duduk di kepala daerah, bagi saya mewakili dua suara. Suara rakyat dan suara Tuhannya rakyat itu. Sehingga itu menjadi konsep suara rakyat, suara Tuhan, suara Tuhan, suara rakyat. Nah, itu dia jadi suara torang. Nah, suara torang ini adalah suara rakyat, suara alam, suara Tuhan, yang kemudian dia menjadi satu kombinasi yang dibawa ke Senayan kepada seseorang yang terpilih, dan kemudian dia mengawal itu 5 tahun ke depan. Selebihnya akan saya jelaskan lebih jauh. Suara BF, suara torang. Suara torang, suara BF. Terima kasih. Merdeka. Suara torang, Suara BF, suara BF, suara torang. PDI Perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka.